Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang simulasi CAT CPNS tentang tes wawasan kebangsaan. Jadi kali ini kita akan belajar mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan CPNS dari 1 sampai 10. Nanti kakak bisa dijawab terlebih dahulu. Untuk pembahasannya atau jawabannya nanti kita share di video yang kedua. Intinya, mari kita belajar bersama-sama. Kakak kerjakan di rumah berapa yang benar dan nanti kita cocokkan di video yang kedua untuk simulasi 1 CAT CPNS. Nomor 1 yaitu Organisasi Papua Merdeka didirikan pada tahun 1965 untuk menuntut kemerdekaan Papua bagian Barat. Untuk melancarkan aksinya tersebut, OPM mengadakan aksi pemberontakan yang menewaskan banyak orang demi tercapainya tujuan lepas dari Indonesia. Kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran Pancasila, terutama sila apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan teman-teman yang di rumah bisa dijawab di dalam kertas. Nanti kita cocokkan jawaban kakak atau teman-teman semua di video yang kedua. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke video yang kedua, yaitu salah satu kasus yang masih terjadi di Indonesia adalah kasus putus sekolah. Kasus ini menimpa seorang bocah laki-laki bernama Slamet atau Slamet Daryanto yang masih berumur 15 tahun. Seharusnya hari-hari Slamet diisi dengan berbagai kegiatan di sekolah, tetapi ia harus membantu ibunya berjualan kue gandos demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kasus Yanto ini merupakan salah satu kasus pelanggaran sila Pancasila yaitu sila apakah A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Bisa dijawab di kertas, nanti kita cocokkan. Soal nomor 3, yang merupakan contoh pengamalan Pancasila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah, pertanyaannya, yang merupakan contoh pengalaman Pancasila sila keempat. Sila keempat berarti apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,
dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membantu tetangga yang terkena musibah kebakaran dengan ikut memadamkan api bersama orang-orang satu kampung. B. Melaksanakan tugas sebagai ketua RT dengan baik karena telah terpilih sebagai ketua RT dalam pemilihan ketua RT. C. Mengizinkan teman untuk melaksanakan ibadah karena sudah waktunya walaupun sedang berlangsung musyawarah kegiatan di desa. D. Menyapa dan saling menanyakan kabar tetangga yang berasal dari Sumatera, walaupun bukan berasal dari suku yang sama. E. Mengadakan bakti sosial saat acara peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Bisa dijawab teman-teman, yaitu yang merupakan contoh pengamalan Pancasila sila keempat ya. Sangat mudah jawabannya, silakan bisa dijawab di komentar atau bisa ditulis di kertas yang ada di rumah kakak-kakak semua atau para teman-teman. Lanjut video soal yang keempat. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah, kita perhatikan soalnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah A. Sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa dari negara lain. B. Sebagai sumber acuan dalam membuat peraturan perundang-undangan, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. C. Sebagai petunjuk bagi semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang kehidupan. D. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. E. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bisa dijawab teman-teman ya di rumah ya, di kertas atau di kolom komentar. Pertanyaannya adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Apakah A, B, C, D, dan E? Bisa dijawab di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR kembali masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan berada di bawah Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan ya soalnya tadi ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Silakan dijawab.
di kolom komentar atau di kertas kakak-kakak semua atau teman-teman semua. Soal ke-6. Bunyi dari pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. B. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. D. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. E. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 6, silakan dijawab di kolom komentar. Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Kita lanjut ya. Nomor 7. Berikut ini salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada amandemen kedua adalah A. Pasal 5, B. Pasal 24A sampai 24C, C. Pasal 28A sampai 28C, D. Pasal 6A, E. Pasal 9. Silakan dijawab. Nomor 8. Indonesia memiliki hubungan bilateral dengan Inggris dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan yaitu pertukaran pelajar, sedangkan dalam bidang ekonomi yaitu ekspor dan impor. Kerjasama antara Indonesia dengan Inggris merupakan contoh penerapan Pancasila yaitu sila apakah A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Pertanyaannya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Inggris merupakan contoh penerapan Pancasila yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Silahkan dijawab. Kita lanjut ke nomor 9. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Keanekaragaman Indonesia ini dapat mendatangkan masalah. Namun, masalah tersebut tidak untuk dibesar-besarkan, tapi dicari titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu dengan mengedepankan sikap toleran, saling percaya, dan rukun. Berdasarkan hal tersebut, Bhinneka Tunggal Ika memiliki sifat A. Konvergen, B. Formalistis, C. Sektarian, D. Inklusif, dan E. Common Denominator. Silakan nomor 9 teman-teman bisa dijawab di kolom komentar atau di kertas kakak atau teman-teman semua. Nanti jawaban kakak dari 1 sampai 10 kita cocokkan. Sudah? Kita lanjut ke nomor 10. Berikut yang bukan merupakan manfaat dari bela negara adalah, ingat ya, berikut yang bukan merupakan manfaat dari bela negara adalah A. Membentuk perilaku jujur, adil, tegas,
tepat, dan kepedulian terhadap sesama. B. Menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, egois, malas, boros, dan apatis. C. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. D. Berbakti pada agama, orang tua, dan bangsa. E. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah, berikut yang bukan merupakan manfaat dari bela negara. Silakan dijawab teman-teman semua, apakah A, B, C, D, atau E. Sudah semua? Kalau sudah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menjawab dari 1 sampai 10. Di video kedua, kita akan membahas soal dari 1 sampai 10. Kakak atau teman-teman bisa cocokkan benar berapa untuk soal 1 sampai 10 tes wawasan kebangsaan simulasi CAT CPNS. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.